Halo, balik lagi dengan saya, channel Mekanik Amatiran ya. Jadi ini ada tamu Lexi, tahun muda lah ya. Jadi kendalanya ini dia lagi enak-enak jalan, lalu mati. Nah, pas sudah cek ke salah satu bengkel yang terdekat dari dia, motor juga tak kunjung hidup juga dan disarankan dibawa ke lokasi bengkel keluaran motor ini atau yang terdekat itu Yamaha Service Station ya. Nah, dibawalah ke Yamaha, tetap nggak hidup juga. Bahkan di sini ada kode 61. Ya, bisa dilihat ya kode 61 ini itu. Sehingga cerita dia WA saya, bro, gimana kabar? Dan lain-lain. Dan pada inti masalahnya dia mengeluhkan motor ini nggak hidup. Dan dibawalah ke tempat saya sampai jam 11 malam. Ya, mempersingkat waktu kita langsung cek ke bagian komponennya. Nah, di sini kan ada sensor nih. Dari kode tersebut, ini ada ISC nih. Idle speed control ya. Jadi adanya di sini. Sebenarnya ada 3 dari komponen mesin ya, mesin motor itu. Kenapa sih motor bisa hidup, bisa dipakai bahkan dengan jangka waktu yang sangat lama? Itu ada 3 yang wajib kita pahami ya. Satu, itu kompresi. Kompresi itu kan tekanan dari piston ya. Ada klep buka tutup, ada stang seher untuk langkah. Nah, itu yang pertama, itu ada di kompresi. Kedua, pengapian ya. Pengapian itu fungsinya untuk apa sih? Ketika kompresi sudah melakukan kerja atau di bagian dalam mesin ini udah bergerak ya, ketika kita melakukan start mesin itu dia membutuhkan suplai api. Nah, kita cek dulu pengapiannya ini benar ada atau enggak ya. Itu yang kedua, pengapian. Yang ketiga, bahan bakar. Jelas bahan bakarnya ini ada apa enggak, oktannya jelek atau tidak, masih bagus atau sudah tidak layak. Kalau tidak layak, lebih baik diganti. Karena apa? Kalau bahan bakar sudah tidak layak pakai, otomatis kan oktan itu berkurang. Jadi untuk daya ledak atau daya pembakaran yang untuk di dalam mesin itu tidak maksimal ya. Kita pahamin 3 itu dulu. Ketika 3-3-nya itu aman, barulah kita cek kode 61 itu apa sih. Adanya di SC. Ya, kita buka. Memang benar, kode 61 itu adanya di SC. SC-nya ini nggak bergerak ya. Mau kita on offin berapa kali dia nggak bergerak. Cuman pada inti masalahnya, motor ini kan nggak mau hidup ya. Kenapa sih nggak mau hidup? Kita pasang dulu nih ISC-nya. ISC-nya kita pasang dulu. Maaf, tangan satu soalnya yang megangin handphone nih lagi kerja, jadi saya tangan satu. Maaf ya. Kok angel ya? Kasih saya. Iki kutup ya. Oh, iki kutup ya. Kok ngebul? Kok ngebul ya? Ngebul apa iki? Rokokku mati. Kok ning kene ngebul? Ngebul apa ya? Kok ngebul? Ngebul apa ya? Yaudah, nanti kita cek lagi. Nah, ini ISC-nya kita pasang.
Ini businya nih, busi bawaan dia. Kita cek juga, kita colok. Kita coba cek nih apinya, bagus nggak? Ternyata bagus ya, businya ini tidak masalah. Bagian busi kita madepin sini deh biar enak ngeliatnya. Kita lihat ya, kita starter. Nah, kelihatan jelas kan, besar ya apinya ya. Cuman ketika busi besar itu tidak menjamin untuk hidup juga. Bisa juga elektroda yang di dalam ini nih yang kalau masih barunya putih dia udah kurang bagus, atau jarak gapnya ini juga sudah kemakan ya. Itu pengapian. Kalau untuk kompresi kita dengerin aja ketika di starter dia seperti apa suaranya. Suaranya keras, berarti dia masih aman buat saya lah segini. Nah, yang terakhir nih bahan bakar. Kita cek nih, ini selangnya kita cek keluaran bensinnya aman, masih layak pakai, yang nggak ada kendala. Kita pasang nih, ayo mlebu. Wes urung asem. Wes we. Nah, ini udah masuk bensin, pengapian oke. Cuman saya juga kurang yakin nih sama businya. Nanti kita ganti aja. Saya ada nih. Kita pasang busi yang baru nyopot ya, bukan baru benar-benar baru. Kita pasang businya. Emang tempatnya lumayan sempit nih, kalau satu sempit, kedua jauh banget. Kalau pakai tangan tuh terlalu jauh. Kalau kita pakai kunci bisa kita bantu kunci, cuman takutnya pas pemasangan beratnya miring. Kalau beratnya miring terus kita kencangin, PR itu. Mas, kunci jadi kita pakai kunci ini kencangin. Kita pasang businya. Oke, kencang. Kita pasang kepala businya. Di sini bilangnya kepala busi ya.
Kompresi oke, pengapian ada, bensin mantap. Kita coba hidupin. Ini masih kendala dengan kode 61 ya. Belum saya reset, belum saya apa-apain. Tuh. Ya. Ini tangki kita tutup dulu. Kita coba hidupin. Bismillahirrahmanirrahim. Kebul. Parah ini motor. Kebul. Suaranya juga kayak gilingan tepung. Loh, uy. Coba ya. Cuman ngebul. Oh, bahkan masih muter ya. Dia hidup. Nah, yang tadi udah saya kasih saran ya. Coba lakukan 3 hal itu dulu sebelum mengganti spare partnya. YSC itu bisa diakalin nggak? Karena kan dia untuk stasioner atau langsam. Coba diakalin dulu, entah dia dibikin standby atau dimatikan dulu, walaupun di atas kode 61 itu masih ada. Ya. Yang kedua, pengapian. Aman nggak nih? Pengapian aman. Lanjut ke bensin. Bensin bagaimana semburannya? Aman nggak nih? Kalau aman, lanjut ketiga, kompresinya aman nggak? Ketika aman semua, kita coba hidupin dan hasil hidup. Sebenarnya penyakitnya itu ada di sini nih. Ini dia. Halo fokus, fokus tuh busi. Nah, di busi. Walaupun tadi ada pengapian yang tadi saya bilang keramiknya ini udah kurang bagus. Jadi pengapiannya itu menyebar kemana-mana ya. Dia nggak fokus gitu. Nah, ternyata ada di busi. Ketika businya saya ganti, dia hidup. Walaupun nggak normal ya, suaranya kasar. Nanti ini kita lakukan turun mesin ya. Yang jelas intinya satu, mesin motor ini mau hidup. Mungkin ada yang bertanya-tanya, bang kenapa nggak pakai untuk tekanan full pump aja bang? Kan ada tuh tekanannya alatnya. Memang ada, saya mengaku itu ada. Scanner pun tuh juga ada untuk menghapus data-data error di sepeda motor, entah Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Honda. Iya nih, karena gini bro, dulu saya juga udah lengkap alat ya, sampai ke dial saya juga ada. Karena waktu itu ada masalah, ya otomatis saya jual. Semuanya saya jual, saya udah nggak punya alat atau apapun itu. Dan ketika saya mencoba untuk bangkit kembali, jujur aja ini, saya kecemplung. Semua alat saya jual di daerah, saya nggak mau bilang tepatnya di mana, yang jelas masih daerah Jawa Barat ya. Itu saya jualin semua, sampai motor-motor yang saya punya saya jual semua, saking kusutnya jalanin hidup karena teman juga, untuk menolong teman waktu itu. Dan ternyata apa, tidak membuahkan hasil, dan hasil ya udah berantakan saya. Dan intinya cuma satu, jangan terlalu percaya entah itu teman yang kalian anggap dekat ya. Semua saya alat udah nggak ada, saya berdiri lagi nih di kawasan Depok sekarang, di dekat Citayam, Prigi Pasir Putih. Motor ini yang lagi saya garap. Ini nanti kita rapihin, kita turunin mesin, nanti penyakitnya apa aja ya. Oke, kalau bagi ada yang dekat Depok yang mau
memperbaiki roda 2, antara roda 4, motor 100 cc sampai 1000 bisa kami bantu. Terima kasih.